Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita yang berjudul Pesugihan Kafan Perawan. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Karno, seorang bujang yang usianya sudah matang, bahkan sering dipanggil bujang lapuk. Keseharian bujang lapuk itu hanya menunggu seseorang memberi pekerjaan padanya. Kuli panggul, pacul, tandur, apapun itu dia lakoni untuk menyambung hidupnya. Maklum, di usia yang hampir kepala 4, dirinya belum juga mendapatkan jodoh. Itu alasan yang menjadikan bujang lapuk itu lebih sibuk bekerja daripada di rumah tanpa permaisuri yang menjadi tambatan hati. Membosankan pikirannya. Hidup Karno miskin. Orang tuanya hanya seorang buruh tani, sama seperti dirinya. Pendidikan formal, Karno hanya mengenyam bangku SD. Singkat cerita, Karno benar-benar dibantu oleh Pak Carik untuk menyunting Dewi sang pujaan hatinya. Pesta pernikahan sederhana, tamu undangan yang hanya dihadiri tetangga dekat saja. Semua itu tak mengurangi rasa bahagia dari kedua mempelai pengantin. Bunga-bunga bermekaran di hati Karno dan Dewi. Mereka benar-benar saling mencintai. Suasana malam pengantin, hari-hari yang berlalu mereka jalani dengan gairah yang menggebu. Sampai akhirnya Dewi mengandung. Sayangnya, nasib baik tak berpihak pada Karno. Saat kandungan Dewi memasuki usia 30 minggu, tak satu pun pekerjaan Karno peroleh. Bahkan Pak Carik yang biasanya getol memberinya pekerjaan kini sama sekali sama-sama paceklik. Karno benar-benar memutar otak untuk tetap bisa mendapat rupiah, meski nyatanya tetap kurang. Beruntungnya Karno, Dewi tetap sabar dalam kondisi kesulitan itu. Padahal beberapa bulan lagi bayi mereka akan lahir. Itu artinya bertambah pula kebutuhan hidup keluarganya. Bagaimana ini mas? Sebentar lagi anak kita lahir. Aku udah gak ada tabungan buat bayar dukun beranak, keluh Dewi seraya mengelus perut buncitnya. Karno menatap sekilas wajah istrinya. Pandangannya beralih ke arah perut, kemudian beralih ke sisi yang lain. Ia lantas mengembus nafas, menjelaskan bahwa lelaki itu sama bingungnya. Sabar ya, Wi, aku juga lagi berusaha. Dewi diam, di matanya tersirat pasrah pada keadaan hidup yang tengah dijalani. Karno beranjak dari duduknya menghampiri Dewi, lalu mengelus penuh rasa sayang pada buah hati yang ada dalam perut Dewi. Bapak mau keluar dulu ya, mau cari rezeki buat adik. Jagain emak, gak boleh nakal, pinta lelaki itu. Suaranya lirih tapi penuh penekanan, seperti ia yakin bahwa bayi dalam perut itu mendengar ucapannya. Dewi yang mendengar hanya tersenyum. Jemarinya membelai rambut suami yang sedikit lepek karena keringat. Doain ya, Wi, aku dapat pekerjaan, pinta Karno. Dewi mengangguk, memberi izin pada Karno yang kemudian menyeret langkah keluar rumah. Karno pun keluar rumah dengan berjalan kaki, dengan tujuan entah kemana. Ngeri memang, tapi bisa jadi kaya. Jangan main-main kalau mau melakukan itu. Sayup-sayup suara orang mengobrol dari kejauhan tertangkap indera pendengaran Karno. Ia menghentikan langkah untuk seksama menyimak kelanjutan obrolan yang belum sepenuhnya jelas. Siapa yang berani melakukan itu? Kurasa hanya orang yang sudah bosan hidup. Tak jelas siapa pemilik suara itu. Karno lantas menggeser langkah agar lebih dekat dengan warga yang tengah asyik mengobrol. Ia berdiri di sebelah pohon yang tak jauh dari pos kampling itu. Kalau ingin kaya, anak, istri bahkan nyawa tak jadi soal bagi siapapun. Benar tidak, Dul? Terdengar oleh Karno. Heru tengah berpendapat. Kalau aku sih mendingan miskin, yang penting tetap bisa nikmati hidup. Obrolan masih berlanjut. Karno terus mengamati dari sisi yang tidak diketahui oleh kumpulan orang-orang itu.
Pikiran Karno bekerja. Kalah salah, seorang di antara kerumunan itu menyebutkan cara mendapatkan banyak uang dengan cepat dan mudah. Meski resiko demi resiko akan dihadapi suatu saat nanti jika nekat melakukan hal bodoh itu. Bener Dul, perawan yang matinya hari Selasa Kliwon, kain kafannya bisa dijadikan media untuk pesugihan, ucap Heru antusias. Omong kosong, tak setuju dengan ucapan Heru. Ahyar nyeletuk tak percaya. Ya kalau kamu gak percaya terserah, jawab Sidul tanpa menatap wajah rekannya. Sementara sepasang mata Karno terus mengawasi, dan telinga yang dipasang betul-betul ternyata membuahkan hasil. Kain kafan perawan bisa bikin kaya, gumam Karno. Sejenak ia tak yakin, tapi rasa penasaran terus menggelayut di otaknya, membuat calon bapak itu kembali menyimak obrolan tetangganya. Rungono pesugihan ini sebenarnya lebih efektif, celutuk Sidul. Maksudmu apa? Ahyar menyela. Sementara Heru fokus pada apa yang akan diucapkan Sidul. Efektifnya di bagian mananya, Dul? Tanya Heru terpancing. Ya efektif karena lebih cepat, kita nggak perlu datang ke tempat-tempat pemujaan untuk mencari wangsit. Begitu, tegas Sidul. Ahyar menggeleng, sementara Heru mengangguk paham. Wis, ngomongin yang begituan mustahil, pungkas Ahyar. Ia lantas berdiri, menyingsing sarung yang sedari tadi melindunginya dari nyamuk, lalu meraih senter untuk mulai keliling desa. Sidul dan Heru mengakhiri obrolan setelah meneguk sisa kopi milik masing-masing. Mereka lantas menyusul Ahyar yang sudah duluan keliling desa. Karno tercenung sesaat. Dalam benaknya ada dorongan untuk melakukan hal bodoh itu. Tapi ia sadar tidak semudah itu untuk mendapatkan perawan yang mati di hari Selasa Kliwon. Karno menggeleng. Mustahil. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karno lantas segera pulang karena khawatir dengan istrinya tanpa hasil apapun. Padahal niatnya keluar rumah tadi untuk mencari kabar pekerjaan, tapi nihil. Loh, sudah pulang Mas? Tanya Dewi seraya bangun dari tidurnya. Karno tak menjawab. Benaknya masih penuh dengan cerita pesugihan yang baru didengarnya, membuat lelaki itu tak sadar istrinya bertanya. Mas, kamu sakit? Ketika Dewi memastikan keadaan dengan menyentuh kening Karno, diempasnya tangan Dewi pelan. Karno lantas mengutarakan apa yang baru didengarnya. Aku ingin ikhtiar, Wi. Mendengar itu, Dewi masih tak paham. Ia menatap Karno seolah bertanya. Ikhtiar apa? Digenggamnya jemari Dewi. Karno lantas melanjutkan niatnya. Kamu dukung aku kan? Dewi mengangguk meyakinkan. Asal terbaik untuk keluarga kita. Sejenak Dewi menjeda. Memangnya usaha apa? Tanyanya. Yang penting kamu dukung dulu. Bagaimana, Wi? Kamu setuju? Dewi diam. Ia tampak ragu dan tak bernyali melakukan apa yang diutarakan Karno. Aku tidak berani, Mas. Apa yang kamu takutkan? Aku tak ingin kehilanganmu. Setiap pesugihan akan memakan tumbal. Bagaimana jika kamu, aku atau anak ini? Karno menggeleng. Tidak, ini nyaris tanpa tumbal, ucap Karno, membuat sepasang mata Dewi menatap tajam ke arahnya. Tanpa tumbal, sebenarnya Karno masih tak yakin. Ia hanya menerka saja, sebab saat mencuri dengar obrolan tetangganya tadi tak dijelaskan ada tidaknya tumbal dalam pesugihan itu. Karno, iya, dalam jiwa lelaki itu sudah tertanam rasa ingin cepat kaya sejak mendengar obrolan dari ketiga tetangganya. Itu yang membuatnya mau tak mau harus mencari lebih banyak informasi tentang misi yang akan dijalaninya. Tak mau ambil pusing, paginya Karno pun melangkahkan kakinya ke rumah Sidul. Berbagai obrolan basa-basi dibicarakan keduanya,
Dari tentang bayi Karno yang akan lahir saat tidak ada pekerjaan, sampai bahasan tentang hal yang ingin diketahui Karno, apalagi jika bukan pesugihan kain kafan perawan. Sebenarnya aku tidak begitu paham dengan pesugihan itu. Aku hanya mendengar itu dari sesepuh desa termasuk bapakku. Karno mengangguk, sementara tatapan Sidul nyalang entah kemana. Dulu zaman kita masih kecil, hidup di desa dengan mata pencarian yang minim. Masyarakat di sini rata-rata kere. Kamu ingat Pak Suhadi? Sidul menjeda, mengarahkan tatapannya pada Karno. Karno mengangguk. Suhadi bos resmil, ucapnya meminta kejelasan. Ah, betul. Hanya dia satu-satunya orang paling kaya di sini. Jadi maksudmu dia Pak Suhadi? Belum sempat Karno lanjutkan pertanyaannya, Sidul mengangguk. Menurut kabar burung seperti itu. Tapi ya memang tidak ada bukti. Tetangga juga tidak ada yang mati sebagai tumbal. Anak-anak Pak Suhadi semuanya hidup jauh di luar kota dan tidak pernah pulang. Panjang lebar lelaki berkulit hitam itu menceritakan tentang Pak Suhadi, sementara Karno diam mendengarkan cerita yang masih mengambang. Belum membuatnya puas. Ah, tidak begitu menakutkan menurutku, Dul. Karno meraih cangkir berisi teh yang disediakan istri Sidul dan menyesapnya sedikit. Sidul melirik Karno. Mungkin tidak menakutkan karena ceritanya baru separuh yang kamu dengar dariku. Lanjutannya nanti malam ya. Sidul terkekeh. Diraihnya secangkir berisi teh miliknya dan menyesapnya sedikit. Keduanya saling pandang, Karno dengan semua rasa ingin tahunya dan Sidul dengan segala rasa santainya. Apa tidak sekarang saja, Dul? Mumpung aku tidak sibuk. Bukan untuk membicarakan hal yang mustahil bagi Sidul. Lagi pula Karno hanya lelaki tak punya pekerjaan yang menurut Sidul sedang mimpi untuk cepat kaya. Karno terlihat gusar. Menurutnya, tak ada untungnya berlama-lama di rumah Sidul jika obrolannya dilanjut nanti malam. Hujan deras mengguyur bumi, disaksikan burung-burung cemara yang terbang kembali ke sarangnya. Hawa dingin yang selalu identik dengan hujan, begitu juga sepi, sangat sepi. Hal yang lumrah setiap kali titik air itu jatuh mengurai mendung hitam pekat di langit. Sudah sampai sini kamu Sapa Heru yang baru datang setelah lewat pukul 9 malam. Iya, dari jam 8, gerutunya. Jam 8 kene apa awakmu? Kelakar Heru, heran dengan Karno yang terlalu buru-buru berangkat jaga. Karno menanggapinya dengan mengangkat kedua bahu, wajahnya ditekuk entah bosan atau karena hal lain. Wah ya udan ngene, lagian apa ngopo kasih-kasih mung dadi kanca lemut tok. Wis, jadi gini, kamu tahu tentang pesugihan gak? Pesugihan apa? Belum tampak raut terkejut di wajah Heru. Ia kini sibuk menyalakan rokok yang dihapit kedua jemari tangan kirinya. Pesugihan yang kemarin kalian bicarakan. Sik. Kamu dengar dari siapa? Karno salah tingkah. Ia beberapa kali menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak terasa gatal. Dengar pas kalian bertiga juga kemarin malam, ucapnya. Heru manggut-manggut, diembus olehnya asap rokok yang dinikmatinya ke udara. Jadi sebenarnya yang lebih tahu tentang diutarakan Sidul. Tahu maksud dari lirikan Karno yang menagih cerita. Sidul menggeleng, entah setuju atau tidak. Karno ngeloyor di depan Heru dan Sidul. Ia tak sabar mendengar cerita lanjutan pesugihan itu. Wajahnya berbinar-binar, macam habis menang lotre. Sementara Heru dan Sidul. Kalian dengar itu? Tanya Sidul sembari memasang telinga, mengamati sumber suara rintian yang samar didengarnya. Heru menggeleng, tapi ia ikut mencoba mencari sumber suara yang dimaksud Sidul. Suara orang merintih. Itu yang didengar oleh Karno dan Heru. Siapa jam segini menangis? Ucap Heru membenarkan apa yang didengar benar suara tangisan.
koyo suarane. Sidul tak meneruskan ucapannya. Ia lebih memilih kembali mengingat-ingat suara seseorang yang sepertinya ia kenal. Siapa? Tanya Heru dan Karno serentak. Karno dan Heru saling pandang. Lalu dirasakan oleh mereka bertiga bulu kuduk yang meremang seketika. Hawa yang berubah dingin dan suasana yang makin sunyi. Duh, perasaanku jadi gak enak, guman Sidul. Matanya memutar ke sekeliling tempat. Kamu kenal sama pemilik suara tadi? Tanya Karno. Heru menggeleng. Lalu dua orang meninggalkan tatapan tatap ke arah Sidul. Apa? Kamu tahu siapa pemilik suara itu kan? Heru menyelidik. Aku baru ingat kalau tadi itu jalan dekat makam. Gelas yang kini kosong diletakkan kembali oleh Sidul. Iku mau suara nih. Ragu. Sidul tak ingin berburuk sangka kepada seseorang. Namun Karno dan Heru tetap merajuk agar Sidul berterus terang. Alah, kamu ini gak niat cerita. Kita sudah penasaran pengen tahu siapa yang malam-malam kini nangis. Malah maju mundur gak selesai-selesai. Heru kesal. Ia lantas menyalakan rokok dan mengisapnya sebagai penetral rasa was-was yang baru saja dialaminya. Karno menyerah. Ia tak lagi-lagi antusias untuk melanjutkan rasa penasarannya dan lebih memilih menikmati cemilan yang tersisa di atas tikar pos kampling. Namun kini lelaki berkulit hitam yang biasa dipanggil Sidul itu terdiam. Benaknya berkecamuk antara yakin si pemilik suara itu apakah benar orang yang ia kenal atau hanya mirip dengan suara orang yang ia kenal, entahlah. Yang jelas Sidul ingat betul bahwa Rohimin anak Pak Suhadi yang suaranya mirip dengan seseorang yang menangis di dekat makam itu yang baru saja dimakamkan sore tadi. Itu koyok suarane Rohimin, celutuk Sidul. Karno dan Heru melotot kaget ke arah Sidul. Rohimin. Kejadian tadi pagi. Suara ambulan terdengar nyaring, tapi memilukan siapa saja yang mendengar. Mobil itu menyisir jalan kampung Dukuh Badung diiringi tatapan ingin tahu para tetangga yang berjejer di pelataran rumah. Siapa gerangan si menumpang dalam mobil berwarna putih pucat itu? Menuju kemana mobil itu? Pertanyaan demi pertanyaan dalam benak warga yang menyaksikan seakan meminta jawabannya masing-masing. Mobil itu melaju pelan melewati barisan warga, semakin pelan, dan berhenti di depan sebuah rumah. Tanda tanya di benak para warga semakin besar ketika tahu bahwa ambulan itu ternyata mematikan mesinnya yang menderut tepat di pelataran rumah mewah Pak Suhadi. Siapa yang meninggal? Ada yang sakit? Tanya Minah pada Janti. Mereka berdua adalah tetangga yang rumahnya paling dekat dengan Pak Suhadi. Rasa penasaran mereka berdua bukan tanpa alasan, sebab keduanya ingin betul tadi pagi Bu Siem, istri Pak Suhadi, masih belanja sayur seperti biasa dengan wajah tak menunjukkan kesedihan atau duka apapun. Aneh bukan? Jika siang ini ada berita duka tapi tak ada satupun tetangga dekatnya diberitahu. Janti hanya menjawab dengan gelengan pada Minah. Tanda dirinya sama-sama tidak tahu. Detik kemudian terlihat Bu Siem dan Pak Suhadi keluar dari rumah mewahnya menghampiri mobil ambulans itu. Bu Siem dengan segala raut kesedihan di wajahnya dan Pak Suhadi dengan wajah dingin misteriusnya. Iya, wajah misterius. Seperti kejadian yang sudah-sudah setiap kali berita kematian datang dari orang-orang terdekatnya. Pak Suhadi lelaki bertubuh kurus itu tak pernah menampakkan raut kesedihan sedikit pun. Mungkin karena tak ingin larut dalam kesedihan, atau ada sesuatu yang membuatnya tak pernah tampak bersedih. Entahlah. Suami istri itu mendekat mobil ambulan. Lalu salah seseorang petugas berpakaian khas rumah sakit terlihat menghampiri dan berbicara pada Pak Suhadi dengan ucapan yang sama sekali tak bisa didengar oleh orang lain. Seperti bergumam, ditambah petugas itu berbicara dengan mulutnya tertutup masker. Pak Suhadi hanya terlihat sesekali mengangguk seakan tengah menyetujui sesuatu. Kemudian obrolan mereka berakhir dengan langkah petugas yang sigap menuju ke arah pintu belakang mobil, lalu membukanya.
Dari dalam mobil terdengar suara deritan besi yang tergesek. Ada 2 petugas rumah sakit lainnya yang ternyata ikut membantu mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Warga yang ingin tahu mulai lebih dekat mengelilingi Pak Swadi, Bu Siem, dan para petugas beserta mobil ambulan itu. Dengan harapan rasa penasaran mereka segera terjawab. Beberapa saat kemudian, "Rahimin, ya Allah!" teriak Bu Siem histeris. Tubuhnya mendadak lemas, lalu menggelepar tak sadarkan diri. Bu. Warga yang menyaksikan ikut panik dan membantu memapah tubuh lemas Bu Siem masuk ke rumahnya. "Rahimin," bisik tetangga pada tetangga yang lain. Mereka saling pandang dengan tatapan bertanya-tanya. Masing-masing dari mereka berasumsi tentang apa penyebab kematian Rahimin. Ada yang berpendapat Rahimin kena serangan jantung, Rahimin bunuh diri. Bahkan ada yang berpendapat Rahimin dibawa demit pesugihan peliharaan Pak Swadi, bapaknya. "Dulu, Sirin juga mati mendadak. Kalau Sirin memang kena serangan jantung, sebab tubuhnya penuh bercak biru kehitaman. Itu ciri-ciri orang yang mati kena serangan jantung," ucap seorang warga. Aku gak yakin soalnya desas-desus yang beredar Pak Swadi itu kan muja," ketus tetangga yang lain, yang kemudian asumsi itu mendapat dukungan berupa anggukan dari beberapa warga yang sepemikiran dengan pendapat tersebut. "Astagfirullah, mati," kata tetangga yang tak ingin pusing dengan berita kematian keluarga Pak Swadi. Para warga berhenti membicarakan hal apapun tentang Rahimin. Mereka mengambil posisi untuk bergotong royong membantu mengurus jenazah Rahimin yang akan dimakamkan hari itu juga. Di hadapan Raga yang kini yang terbujur kaku, seorang ibu menangis pilu. Bu Siem harus rela kehilangan anak yang tinggal semata wayang setelah berulang kali kehilangan 3 orang anak yang lain. Iya, 3 orang anak. Sri anak sulungnya meninggal saat baru saja menikah. Hingga kini tak pernah diketahui apa penyebab yang membuat putrinya itu kehilangan nyawa. Sirin anak keduanya meninggal karena serangan jantung. Setidaknya itu yang dikatakan dokter yang menangani kematian Sirin. Darto, anak nomor 3 yang selalu menjadi kebanggaannya suaminya itu, meninggal saat sedang mengatur pekerja tandur di sawah. Dan kini Rohimim, petugas rumah sakit yang tadi siang mengantarkan Rohimin dengan ambulan, mengatakan Rohimin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bu Siem jelas-jelas tahu betul apa yang menjadi penyebab anaknya nekat melakukan perbuatan itu. "Kok bisa awakmu ngene le?" Ratapan kesedihan Bu Siem di depan jenazah Rohimin sangat menyayat hati. Dipandangnya wajah tanpa nyawa di hadapannya. "Turut berbelasungkawa ya, Bu Siem. Kenapa bisa begini Rohimin, Bu?" Tampak tetangga memeluk tubuh Bu Siem, tapi Bu Siem hanya membalas pelukan itu tanpa menjawab pertanyaannya. Sementara di pemakaman, beberapa warga tengah menyiapkan lubang kubur untuk Rohimin sambil gibah. "Anaknya mati semua, asal jangan kita setelah ini yang jadi tumbal," celetuk Sidul seraya mencangkul tanah merah yang sedikit tandus. "Has, sembarangan kowe iki. Emang Rohimin mati jadi tumbale sopo?" tanya tetangganya yang bernama Kosim. Sidul belum menjawab saat tiba-tiba Ahyar yang tengah memindai tanah agar tidak kembali longsor ikut nyeletuk. "Sidul, Hero itu sama saja. Bahasanya tentang pesugihan Pak Swadi terus. Alah, kemene emang gak percaya Yar. Wong bener-bener Swadi itu nyupang, punya demit. Aku tahu dari beberapa sesepuh desa termasuk bapakku sendiri kok." Sidul membela diri dengan tangannya tetap sibuk mencangkul galian kubur. "Buktinya apa?" tanya Kosim, mulai penasaran. Ahyar menekuk bibirnya ke bawah, mendongakkan kepala sebagai isyarat menunjukkan Sidul seakan menantang. "Ya, apa buktinya?" "Buktinya ya ini, buktinya." Ditunjuk-tunjuk oleh Sidul kubangan tanah kubur galiannya. "Mati semua anaknya." Lanjutnya menegaskan. Kosim melotot, Ahyar menggeleng tetap tak yakin.
Iringan-iringan pengantar jenazah Rohimin sudah sampai area pemakaman. Begitupun Ahyar, Sidul, dan Kosim yang telah selesai menggali tanah. Ini tempatnya Rohimin? Tanya Pak Lebih, orang yang dipercaya warga untuk mengatur pemakaman. Betul, monggo. Jawab Ahyar seraya menyingkirkan tubuhnya agar tidak mengalami para warga yang akan meletakkan keranda di sisi sebelah lubang makam. Terlihat Bu Siem dan Pak Suwadi mengantarkan Rohimin ke peristirahatannya yang terakhir. Sudah tak ada air mata yang membasahi wajah Bu Siem, meski rona kesedihan masih tergambar jelas di sana. Sementara Pak Suwadi tetap bersikap seakan tidak terjadi apa-apa aneh. Lanjut dengan obrolan di pos kampling. Apa kalian tidak ikut melayat? Tanya Sidul dengan mata sedikit melotot menatap bergantian pada rekanya. Heru dan Karno saling tatap, lalu menggeleng serentak. Oh dasar, lah pada kemana? Tanya Sidul mencari kejelasan. Enggak, tadi pagi aku sibuk. Heru pun menggeleng. Jadi pas ambulan mayat Rohimin dibawa pulang, kalian juga tidak tahu? Enggak, ucap Karno dan Heru. Wes, ketinggalan berita kalian ini. Karno dan Heru saling pandang, merasa apa yang diucapkan Sidul benar, ketinggalan berita. Memangnya meninggal kenapa dia? Tanya Karno sedikit penasaran. Sidul menatap Karno dalam hati, inilah saat yang paling tepat untuk menceritakan sebuah kejadian silam yang tak pernah diketahui banyak orang. Sudut pandang Sidul. Umurku masih 13 tahun saat mendengar sebuah cerita yang sampai detik ini membuat hidupku di antara percaya atau tidak percaya. Iya, sebuah cerita yang sebenarnya hanya perlu didengar oleh beberapa orang saja, tidak termasuk aku. Malam itu beberapa warga mendapat jatah ronda. Ada bapakku juga ikut di antara mereka, termasuk aku. Aku hanya seorang anak kecil yang memang tidak ingin tahu tentang obrolan orang tua. Saat itu Pak Hamid ada bersama rombongan. Beliau membawa Karim anaknya yang dulu sangat akrab denganku saat usia kami sama-sama belasan tahun. Karim dan aku asyik bermain ketika obrolan di antara orang tua sepertinya sedang sangat serius. Tapi tiba-tiba Karim memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan ngantuk ingin tidur. Jadi aku mengizinkannya pulang. Karim meninggalkan bapaknya yang masih serius mengobrol bersama bapakku dan beberapa orang tua yang lain. Aku yang memang belum ngantuk memilih untuk rebahan di samping bapak yang tengah duduk. Sambil berbicara, nekat sekali dia pikir tidak ada resiko yang akan ditanggung. Tunggu saja, ucap bapakku. Aku tidak tahu apa yang mereka obrolkan saat itu. Iya, tunggu saja, seharusnya dia sayang pada nyawanya, atau minimal sayang pada anak-anaknya, sambung Lek Cahyo. Dan aku masih tidak paham apa yang tengah menjadi topik obrolan mereka. Aku rasa dia tidak membual. Buktinya baru kemarin dia menikah, sekarang bisa membuat gubuk. Ya memang hanya dinding triplek dan atap seng, sedangkan kita yang hanya buruh. Lek Sinur bertanya ngambang. Dan aku semakin diam masih tak paham apa yang mereka obrolkan. Bapak yang sadar akan kehadiranku, beliau menunduk, menatap, memerhatikan wajahku seperti memastikan aku terlelap. Leh, tidur di dalam sana, pinta bapak seraya mengelus kepalaku. Ternyata bapak tahu aku masih terjaga. Aku menggeleng, makin erat memeluk tubuh bapak. Tidur di sini saja, Pak. Nemenin Bapak. Bapak mengangguk, memindah kepalaku ke atas pahanya yang keriput. Lalu Bapak kembali fokus pada obrolan yang tengah dibahas bersama para tetangga. Payah, Suwadi payah. Seperti kesal sekali Lek Cahyo mengucapkan hal itu. Suhadi, Pak Suhadi. Sebuah nama yang ku kenal seakan membuka tabir yang belum sempurna terjawab. Dan masih membentuk segaris tanya yang seolah berputar di otakku. Iya, aku khawatir suatu saat tetangga bisa jadi korban. Bapak menatap sekilas ke arahku lalu beralih kepada dua teman ngobrolnya. Lek Cahyo dan Lek Sinur hanya mengangguk-ngangguk.
Entah ikut khawatir atau hanya berpura-pura khawatir. Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi pada keluarga kita. Gumam Lek Sinur. Amin. Aku pun ikut mengamini ucapan Lek Sinur dalam hati. Meski aku belum tahu betul arah obrolan mereka. Tiba-tiba dari arah belakang, Wah, Lek. sapa seorang lelaki. Dialah yang sedang dibicarakan oleh bapak dan kedua teman obrolnya, Suhadi. Gini logo. Lek Cahyo menepuk tikar di samping tempat duduk agar Lek Suhadi duduk di sebelahnya. Wah, sedang pada ngobrolin apa sebenarnya? Tanya Lek Suhadi dengan wajah sumringah. Kamu, Lek Sinur jujur, diiringi tatapan penyelidik bapak dan Lek Cahyo pada Lek Suhadi yang kini tengah heran menatap ketiga orang di hadapannya. aku. Emang ngomongnya apa toh? Ketiga orang itu hanya diam, tapi tatapan elang mereka tak luput di wajah Suhadi. Kamu jangan cengar-cengir, aku tahu kamu muja. Sentak Lek Cahyo. Sembarangan. Pungkas Lek Suhadi. Ia lantas duduk di samping Lek Cahyo. Tatapan elang masih tetap tertuju pada Lek Suhadi yang masih basa-basi dengan banyolannya. Jangan mengalihkan obrolan. Jujur saja, Bapak mulai serius. Lek Suhadi tahu arah obrolan bapak. Ia tanpa canggung seperti ingin menegaskan. Begini, benar-benar aku ini muja. Dreng. Kami semua terperenjat mendengar jawaban Lek Suhadi yang tanpa basa-basi itu. Apa? Muja? Muja apa? Makin tak jelas arahan obrolan yang ku dengar, membuat mata kian melek, tak jadi ngantuk. Dan sentak bapak pada Lek Suhadi diiringi tatapan kecewa Lek Sinur dan Lek Cahyo. Taruh di mana otakmu? Bentak Lek Sinur. Lek Suhadi diam, tapi wajahnya masih bahagia. Ada senyum yang melengkung di sana. Aku yang saat itu pura-pura memejamkan mata, tak ingin menyiakan informasi yang kupikir penting. Aku ini muja, tidak seperti yang kalian pikir. Tetap saja kamu muja. Bentak bapak lagi. Begini, aku pernah cerita tentang kejadian ngambil kain kafan mayit Siti kan? Lek Suhadi bertanya ngambang. Ketiga orang yang diajak bicara hanya mengangguk. Iya, itu. Tapi sebenarnya tidak segampang yang kalian pikir. Ada banyak hal yang sepertinya kalian tidak perlu tahu. Sambung Lek Suhadi. Bapak, Lek Sinur, Lek Cahyo menggeleng geram. Kamu pikir itu lucu? Bapak bertanya serius. Ya gimana tidak, lucu saat kejadian mengambil potongan kain kafan Siti itu baunya kutol. Sambil kubisikin, nanti malam datang ya. Malamnya datang beneran. Terpingkal-pingkal aku tertawa sendiri. Jawab Suhadi seraya terbahak puas. Kamu apakan kain kafan itu? Lek Cahyo bertanya penasaran. Aku bawa ke dukun. Jawab Lek Suhadi santai. Ke dukun? Bapak memastikan. Untuk apa? Tanyanya lagi. Sudah ku bilang semua yang terjadi itu tidak segampang yang kalian pikir. Suhadi menekan puntung rokoknya ke dalam asbak. Sing jelas. Kertak Lek Sinur. Aku mulai tak sabar ingin tahu kelanjutan cerita itu, tapi mata terlanjur ngantuk. Aku bawa ke dukun itu kain, lalu aku disuruh tirakat sama dukun itu, paham? Jawaban seenteng itu keluar dari bibir hitam Lek Suhadi yang kebanyakan merokok. Oh, jadi kain itu hanya media. Bapak mengambil kesimpulan. Iya. Lek Suhadi mengangguk, melahap singkong di hadapan dan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya aku ini juga menyesal. Aku senang hartaku berlimpah. Aku bisa membeli ini dan itu sekarang. Tapi nanti cepat atau lambat aku akan kehilangan seluruh keluargaku. Tawa yang tadi menghias wajah Lek Suhadi kian lama kian memudar, berganti tatapan nanar yang tak bisa digambarkan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri?
Bapak kembali bertanya. Tatapannya seakan khawatir pada suatu hal. Tapi aku tak dapat memastikan kekhawatiran apa yang ada di benaknya. Aku mau tak mau aku akan hidup. Entah jawaban apa yang Lek Suwedi sampaikan, sebab saat Lek Suwedi mengungkap suatu hal yang akan terjadi dalam hidupnya nanti, aku sudah terlelap. Obrolan mereka bagai nyanyian pengantar tidur yang membawaku ke alam mimpi. Jadi kamu benar-benar tidak ingat bagaimana kelanjutan nasib Pak Suhadi kelak? Lelaki bertubuh jangkung bertanya penasaran. Aku tahu tapi tidak dari Pak Suhadi. Sidul menegaskan. Heru hanya melongo mendengar kisah dari sahabatnya itu. Ia lebih memilih menghabiskan makanan yang tersedia daripada fokus membahas hal mustahil. Iya, meski sebenarnya dirinya juga penasaran. Lanjutkan Dul, aku sangat penasaran. Karno memaksa. Besok saja, ini sudah sangat larut untuk cerita tentang hal itu. Sidul meneguk sisa teh miliknya, lalu merebahkan dirinya di lantai pos kamling. Dul, kamu tahu Roimin mati kenapa? Karno mendesak. Ia kini ikut berbaring di samping Sidul. Ini hanya mungkin, tapi ceritanya besok saja. Sungkan. Sidul memalingkan posisi membelakangi Karno. Sudah besok juga masih ada waktu. Timbal Heru menasihati Karno. Karno mengalah. Ia memilih diam meski rasa penasaran begitu mendongkrak di dadanya. Tapi apalah daya jika si empunya cerita tak berkenan memberitahu. Malam berlalu, suara jangkrik seolah menjadi pengantar tidur bagi ketiganya sampai pagi. Seperti biasa, lelaki bertubuh kurus itu menagih kopi hitam pada sang istri. Di lain tempat, krrrk, pelan, cangkir itu diletakkan oleh Bu Siam untuk suaminya. Lalu dirinya duduk di samping Pak Suhadi, hening. Sesekali Pak Suhadi menyesap kopi dengan tatapan asal-asal, tidak menatap Bu Siam yang dari semalam meminta kejelasan dikirim atau tidak uang permintaan Roimin itu. Pak, Bu Siam membuka percakapan. Wajahnya sendu sebab semalam ia terus memikirkan kematian anaknya sambil berderai air mata. Bapak jujur, apa Bapak jadi kirim uang itu untuk Roimin? Tanya wanita itu. Wajahnya sedikit kesal karena tak kunjung mendapat jawaban. Suhadi diam, entah apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Apa susahnya jujur untuk membuat hati istrinya lega. Roimin, Bu Siam meraung, tak tahan dengan sesak yang mengimpit dadanya. Kepergian anaknya kali ini seolah memukul bertubi-tubi perasaannya. Diam, pusing aku. Bukan iba, si tua bangga itu justru membentak istrinya. Pak, apa benar yang diucapkan tetangga-tetangga tentang pesugihan itu? Pesugihan yang Bapak lakukan merenggut semua nyawa anak-anak kita untuk dijadikan tumbal. Mata Bu Siam membulat, menatap Suhadi seolah semua yang terjadi adalah sebab dari keserakahan suaminya. Suhadi diam untuk beberapa detik, menyisahkan isak Bu Siam yang semakin kerap. Tega kamu, Pak, tega. Bu Siam bangkit mencakar tubuh Suhadi sekenanya. Bu, diam. Sekuat tenaga Suhadi mencegah istrinya melakukan hal kasar itu, lalu menuntunnya ke sebuah kursi. Suhadi menggeleng, penuh kesal. Tapi lagi-lagi rasa bersalah itu ia tepis dengan segera memasang wajah dingin. Aku tak melu mati kau Caca, Pak. Lirik Siam pada Suhadi. Air matanya berderai lagi. Iya, ibu mana yang rela anaknya mati, apalagi mati dalam keadaan yang sebenarnya bukan kehendak ilahi. Wanita itu tak berdaya. Pukulan atas kematian Roimin sudah tak bisa ditoleransi lagi. Sebab dulu dengan hati yang sama terluka, wanita itu dengan lapang dada berusaha mengikhlaskan kematian anak-anaknya. Ia tak percaya pada desas-desus tentang suaminya yang dikabarkan muja. Namun kali ini, sikap dingin dan acuh suaminya seolah menjadi bukti atas keserakahan itu. Kenapa Bapak tega korbankan anak-anak? Kesal, Siam kembali mendesak. Suhadi tak bisa mengelak. Dadanya bergemuruh seiring ruangan Siam yang makin menjadi.
Dan semua itu seolah membuka memori kelam dalam ingatan Swedi yang datang ke dukun untuk melakukan ritual pesugihan. Dukun itu berkata, "Kamu sudah siap melakukan pesugihan, berarti kamu harus siap menerima resikonya. Anak dan istrimu akan jadi tumbal." Angin yang berhembus kencang membawa ingatan Swedi pada peristiwa yang membuat anaknya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Si tua bangka menunduk, merasai matanya yang mulai berkaca-kaca, lalu merenung. Malam itu, di mana Rohimin meminta pinjaman sebesar 10 juta lewat telepon, Swedi marah. Kemarahan yang diartikan oleh istri dan anaknya sebagai bentuk kekikiran, kebakilan atau pelit. Tapi tidak bagi Swedi sendiri. Dengan cepat Swedi memukul-mukul kepalanya, seolah rasa sakit tak lagi ia miliki, sebab ingatan demi ingatan muncul di benaknya, membuat cairan bening meluncur deras dari mata tuanya. Sungguh, kali ini Swedi tidak bisa menahan lagi kesedihan yang biasa ia sembunyikan di balik wajah dingin dan angkuh miliknya. Sri, lirih. Bibir itu menyebut nama anak gadisnya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Memori berputar di kepala Swedi saat Sri datang meminta restu untuk menikah dengan kekasih hatinya. "Pak, aku dan Mas Pramadi mau menikah." Dengan sumringah Sri mengutarakan keinginannya. "Tapi kamu kan belum kerja, Sri," Swedi menegaskan. Sri menatap kecewa ke arah Swedi lalu menunduk lesu. Melihat hal itu, Sia menghampiri Sri, merangkul dan mengelus pundak anak gadisnya itu. "Bapak, apa bedanya Sri udah bekerja atau belum? Lagi pula bapak ini uangnya banyak, buat apa toh?" Sia membujuk, sementara Sri mengangguk, seolah membenarkan ucapan ibunya. "Bu, masalahnya bukan itu. Sri kan sudah besar. Kalau mau menikah ya harus kerja dulu, biar tahu rasanya mandiri," jelas Swedi. Emang dasar zaman gue pelit," gerutu Siam seraya berlalu dari hadapan Swedi membawa Sri ke dalam kamarnya. Swedi menggeleng, mengelus dada dengan jantung yang berdegup kencang. Ia mulai sadar bahwa jin pesugihan itu sudah meminta tumbal. "Bagaimana jika aku kehilangan dirimu, Sri?" lirih Swedi bertanya sendiri. Malam berlalu. Mata tua Swedi menatap istri yang terlelap di atas busa empuk dalam kamar itu, mengelus perlahan rambut Siam dan mengecup dahi Siam lembut penuh cinta. Pikiran Swedi masih berkutat dalam labirin gelap tanpa bayangan. Hanya ada dirinya dan rasa takut yang membuncah. Lagi Swedi teringat pada sebuah pesta megah yang akhirnya ia berikan untuk membahagiakan Sri di hari pernikahannya, sekaligus hari terakhir bagi Sri hidup di dunia. "Sri, ngopo? Duh." Siam tergopoh-gopoh menuju Sri yang terlihat sesak napas di singgah sana pengantin. Sementara Pramadi menatap bingung keadaan wanita yang berusaha baginya. Tamu undangan berhamburan mengerumuni Sri yang mulai lemas di kursi mewah itu untuk memastikan keadaan Sri. Sementara Swedi, ia diam, duduk menatap penuh ketakutan ke arah Sri, di mana yang Swedi lihat adalah dua makhluk hitam yang dulu datang saat ritual laknat bersamanya Isiro sedang memaksa Sri untuk ikut bersama mereka. Swedi menunduk sejenak, dan benar, Sri menyerah. Makhluk itu berhasil membawa Sri. "Sri!" Swedi bangkit lalu dengan sedikit berlari menghampiri Sri yang telah mati. Suasana pesta pengantin yang mewah berubah menjadi suasana duka yang menyedihkan. Siam terjaga. Ia seakan baru tersadar dari mimpi buruk dalam tidurnya. "Ada apa?" Swedi yang baru saja mengingat kejadian lampau lantas terkejut saat Siam bangun dengan napas terengah-engah. "Pak, aku lihat Rohimin," celah Siam mengambang. "Lihat di mana?" tanya Swedi penasaran. "Sri, Darto, Sirin, Rohimin, Pak, kesusahan di tempat entah." Masih tak jelas arah cerita Siam membuat Swedi makin khawatir. "Sudah Bu, sudah. Ibu cuma kangen sama mereka. Sudah tidur lagi."
ajak Suedi hendak menidurkan kembali tubuh Siem. Siem menggeleng. Aku lihat seperti nyata mereka di sana, Pak. Krak. Cangkir diletakkan kasar oleh Suedi. Saat Siem terus saja merutuki nasib kehilangan anak-anaknya. Apa tidak bosan ngomongin anak-anak yang sudah jadi bangkai? Sindir Suedi pada Siem yang mendadak diam. Siem menggeleng. Bagaimana bisa Bapak setenang itu, padahal kita ini sudah tua, sedangkan anak saja kita sudah tak punya. Lalu kalau kita sakit, siapa yang akan mengurus kita, Pak? Ratapannya. Ya, gak perlu khawatir, kita ini kan gak akan sakit. Kita langsung mati. Tangan Suedi menggesek udara di depan leher, seakan menggoroknya. Siem mengernyit, tidak tahu maksud omongan Suedi. Pelan wanita itu mengusap bulir yang jatuh dari kelopak matanya, lalu beranjak ke kamar seakan pasrah bahwa keluarnya tak berarti apa-apa bagi sang suami. Tak berselang lama, apa yang diucapkan Suedi pun terjadi. Dua makhluk hitam datang menghampiri Siem yang sedang tertidur. Dan mata kepalanya sendiri Suedi menatap dua makhluk itu mencekik leher istrinya. Kalian mau apa? Gak cukup anak-anakku yang jadi tumbal? Manusia bodoh, tepati janjimu. Dengan tragisnya Siem meninggal di tangan dua makhluk itu. Setelah Siem benar-benar sudah tak bernyawa. Musnah kau manusia. Sementara Suedi kembali menikmati kopi hitam favoritnya di depan raga tanpa nyawa. Lelaki tua itu menatapnya alang pada tubuh yang bisa menemaninya selama hampir 50 tahun. Matanya sayu tanpa air mata, seperti menahan lelah batin yang tiap kali bergejolak. Tapi tak ada daya untuk mengelak atau menolak. Ia menunduk, sesekali baunya terguncang seperti terisak-isak. Lalu kembali menatap tubuh tanpa nyawa di hadapannya. Jangan, lirihnya, lalu kembali terisak. Pak. Lelaki tua itu tetap duduk dan bergeming, meski sebenarnya telinganya mendengar jeritan panggilan dirinya disebut. Pak. Suara itu semakin sekarat. Tak ada siapa yang mendengar kecuali lelaki tua itu. Kini mata tuanya mulai berkaca-kaca, seakan tahu bahwa belahan jiwa tengah menghadapi bahaya. Hanya saja tangan hitam di kedua bahu lelaki tua itu terlalu kencang mencengkram. Bu, lirihnya tanpa jawaban. Si pemilik suara jeritan sudah diam untuk selama-lamanya. Pak Suedi, permisi, seru Janti. Entah untuk keperluan apa wanita itu bertamu ke rumah Suedi. Pak, permisi kula nuwun, ucap Janti sekali lagi. Tak kunjung mendapat jawaban dari tuan rumah. Janti akhirnya nekat masuk meski dengan langkah ragu-ragu. Permisi, lirihnya lagi. Mata Janti mengitari seluruh ruangan yang ia masuki, namun tetap sepi. Ia kembali melangkah masuk ke rumah Suedi lebih dalam, berharap mendapati si tuan rumah ada di sana. Tak butuh waktu lama, Janti akhirnya menemukan Pak Suedi dan istrinya di dalam kamar yang pintunya terbuka lebar. Pak, sapa Janti pada sosok Suedi yang tengah tertunduk di lantai kamar, samping tempat tidurnya. Namun seakan tak mendengar sapaan, Suedi diam dengan matanya menatap lekat tubuh istrinya yang terbaring di atas tempat tidur itu. Janti mendekat, ingin mengembalikan uang yang beberapa bulan lalu pernah ia pinjam pada Suedi. Tapi astagfirullahaladzim. Janti tersentak mundur. Ia kaget ketika melihat Bu Siem yang ternyata tidak sedang tidur. Bu Siem tewas dengan mulut menganga, leher kehitaman, dan kedua bola mata yang hampir lepas dari tempatnya. Menatap keadaan itu, hampir saja Janti mengeluarkan seluruh isi perutnya. Pak, iku kenapa Bu Siem? Tanyanya. Ia takut luar biasa. Sementara Suedi hanya diam, matanya terus saja menatap kosong pada tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Loh, gimana ini? Bingung dan panik, akhirnya Janti memilih keluar untuk mencari bantuan. Tolong! Janti berlari ke kerumunan ibu-ibu yang tengah asyik belanja di tukang warung, sambil mulutnya berteriak minta tolong. Kenapa, ada apa?
Pertanyaan demi pertanyaan terucap dari mulut ibu-ibu yang langsung merangkul pundak Janti, sebab Janti mendadak lemas di hadapan para ibu-ibu itu. Eko, Jemari Janti mengarah pada rumah Pak Suwedi. kenapa? Tanya seorang ibu-ibu yang tak tahu maksud Yuk Janti. Yuk Siam, Tutur Janti lagi dengan nafas terengah-engah. iya kenapa? Warga yang mendengar mendadak tak sabar ingin segera tahu informasi yang akan Janti sampaikan. Mati. Tegas Janti. Siapa yang mati? Ucap salah seorang ibu-ibu lagi. Bu Siam mati. Tanya ibu-ibu yang lain. Janti mengangguk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serentak, ibu-ibu seketika panik. Mereka langsung membagi tugas, berharap membantu Janti dan yang lain menuju rumah Pak Suwedi. Kok nggak ada yang tahu kalau Bu Siam meninggal? Janti menggeleng lemah, sebab di kepalanya masih terbayang raut Bu Siam yang tergeletak mengenaskan di atas ranjang tempat tidurnya. Para tetangga berbondong ke rumah Suwedi. Beberapa di antaranya mengabari tetangga yang lain mengenai meninggalnya Bu Siam. Di rumah megah itu terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi halaman. Sementara Suwedi masih duduk di sisi jenazah sang istri. Pak, sebaiknya Bu Siam segera diurus jenazahnya, kasihan. Ucap Bu Lebih, seorang ahli pengurus jenazah pada Suwedi. Suwedi mengangguk. Ia menyingkir, memberi ruang untuk para tetangga dan Bu Lebih yang akan mengurus jenazah Siam. Beberapa tetangga masuk ke kamar untuk membantu Bu Lebih mengangkat jenazah Bu Siam ke ruang tamu. Namun di sana, tepat di sisi jenazah Bu Siam, berdiri sosok mengerikan. Hitam, besar, kedua bola matanya merah. Astagfirullahaladzim. Bu Lebih beristighfar, sebab hanya beliau yang melihat makhluk itu di sana. Ada apa, Bu? Tanya seorang tetangga. Bu Lebih tersenyum lalu menggeleng, berusaha mengalihkan pertanyaan. Ayo, hati-hati. Kamu sebelah sana, kamu sana ya. Pinta Bu Lebih pada tetangga yang siap membantunya. Makhluk hitam itu diam di sana dengan mata tampak bengis menatap Bu Lebih. Seketika hawa panas menyeruak. Tangan Bu Lebih gemetar. Ia ragu untuk menyentuh tubuh Bu Siam. Tapi tugasnya sebagai juru jenazah jelas tak bisa disepelekan. Sesekali Bu Lebih melirik makhluk itu. Takut hal buruk terjadi jika ia nekat memindah jenazah Bu Siam. Ini tugasku, jadi jangan halangi aku untuk melakukan ini. Pergilah. Meski lirih, Bu Lebih bergumam penuh penekanan, berharap makhluk itu segera pergi. Benar, Bu Lebih melirik ke arah makhluk itu lagi untuk memastikan masih atau tidak makhluk itu di sana. Dan ternyata makhluk itu telah lenyap entah kemana. Bu Lebih menghembus napas lega. Beliau dan beberapa tetangga siap melakukan tugasnya. Perlahan, tubuh Bu Siam dipindah ke ruang tamu, dibaringkan di atas kasur yang telah disiapkan warga yang membantu. Tetangga yang berbela sungkawa bergegas gotong royong. Ada yang membaca surat Yasin dan hal yang biasa dilakukan masyarakat saat ada orang meninggal. Sedang sisanya bersolawat sembari menyusun bunga-bunga untuk pemakaman nanti. Lelaki tua itu diam. Tak ada lagi teman berbagi kata. Tak ada lagi seseorang yang menyiapkan kopi hitam favoritnya. Ia termangu. Tatapan kosong tergambar jelas di ceruk mata itu yang kini begitu tampak layu, menunggu giliran kematiannya. Apa ini jadi akhir cerita Pak Suwadi, Dul? Tanya Karno mencari kejelasan. Belum tentu. Apalagi bukankah sudah tak ada lagi keluarga? Tinggal dia sebatang kara, lantas apa yang mau dijadikan tumbal lagi untuk pesugihannya? Nyawanya. Karno mendelik. Ia lupa bahwa Suwedi masih memiliki nyawa yang pasti jadi sasaran berikutnya. Asap rokok berhamburan di udara. Siapa lagi pelakunya jika bukan Sidul? Sementara Karno diam. Beberapa kali ia menelan salivah membayangkan akhir hidup Suwedi yang kini sebatang kara. Masih ingin muja kamu, No? Tanya Sidul. Melihat airnya seperti itu, aku sih ogah. Timpal Heru. Karno yang awalnya memang ingin melakukan hal bodoh seperti Suwedi, kini bimbang. Banyak pertimbangan yang tampaknya telah membuat nyalinya ciut. Lebih baik daripada mengambil jalan sesat untuk menghidupi keluarga. Lebih baik hidup seperti ini, Dul. Ya enggak?
ucap Karno. Tol. Heru setuju. Sidul mengangguk. Memang lebih baik hidup seperti ini, apa adanya. Yang penting anak istri sehat. Walaupun untuk membahagiakan mereka kita harus berjuang penuh, banting tulang, tegasnya. Kadang seseorang baru menyadari sebuah tindakan itu baik atau buruk setelah orang lain mengalami nasib dari tindakan yang diambilnya. Maka betapa perlunya menakar sebuah keputusan sebelum benar-benar terjun pada pilihan hidup. Ah! Jerit seorang tetangga, kaget menatap Suhedi. Astagfirullahaladzim Suhedi. Ada orang lewat dikagetin. Gila kamu ya. Ya Suhedi mengageti siapa saja yang lewat di depan rumahnya. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu saat ini. Suhedi berperilaku seperti orang tak waras semenjak kepergian istrinya. Mondar-mandir di depan rumah, mengageti beberapa warga yang lewat seperti itu. Terkadang menggumam seperti tengah berbicara dengan seseorang. Padahal posisinya sedang sendiri. Rumah mewah miliknya yang dulu tampak begitu megah, rapi dan indah, kini bak gudang tua tak berpenghuni, kotor dan ditempati tikus. Suhedi tak lagi bisa mengontrol akal sehatnya. Keperluan sehari-hari seperti makan disediakan oleh siapa saja warga yang iba pada keadaan kini. Sedangkan untuk mandi dan pakaian, entahlah, Suhedi hampir tak pernah mengganti bajunya. Seperti pagi ini, Sidul sebenarnya bukan tetangga dekat. Namun melihat Suhedi yang dekil dan tampak kusut, rambut gondrong Suhedi bahkan hampir gimbal karena tak pernah keramas, membuat Sidul ingin memangkas rambut itu agar terlihat rapi. Meskipun saat mencukur harus menahan bau badan Suhedi. Pak, sampean itu sudah tua, tobat. Sidul menasihati Suhedi saat dirinya berkesempatan mencukur rambut Suhedi yang mulai gondrong. Suhedi bergumam, kekayaanku, ambillah. Sidul menggeleng. Kekayaan siapa? Duit seperak pun di rumahmu tak ada, Le. Serunya mengingatkan. Perkataan Sidul bukan tanpa alasan, sebab beberapa kali warga yang iseng ingin tahu kekayaan Suhedi, mereka nekat masuk ke rumah Suhedi hanya untuk memastikan seberapa banyak harta yang dimiliki Suhedi dari hasil pesugihannya. Namun nihil. Suhedi tak memiliki banyak kekayaan. Di dalam rumah itu tak ada sepeser pun uang yang Suhedi simpan. Hanya barang-barang mewah saja yang terbengkalai dalam rumah itu. Hehehe. Suhedi meringik. Ia menunduk lalu menggeleng pelan. Kenapa, Le, Anda menangis? Tanya Sidul. Santai, sebab ia tak lagi menganggap hal serius yang diperbuat Suhedi. Sejak tahu orang terkaya di kampungnya itu tidak waras, Suhedi mengangguk. Kenapa kangen Siem? Ngasal. Suhedi diam saja. Ia menatap Pias entah kemana. Le, nasibmu sekarang begini ya, nyesal tidak? Sidul bertanya. Layaknya orang tengah menginterogasi tersangka, sementara tangannya sibuk menata alat-alat cukurnya. Suhedi diam lagi seolah tak mendengar pertanyaan Sidul. Angin berhembus tedang meraba kulit keduanya, menyisakan denting suara peralatan yang dimasukkan ke atas alat cukur milik Sidul. Sementara Suhedi bibirnya mulai bergetar, mencoba merapal satu demi satu ungkapan isi hatinya pada Sidul. Tampak di raut wajahnya yang kusam, semburat kesedihan dan ketakutan itu begitu lekat. Meski beberapa kali Suhedi coba sembunyikan. Aku sebenarnya tidak gila, lirihnya. Sementara Sidul mulai merasa iba mendengar pengakuan Suhedi. Apa peduliku? Lagi pula sudah wajar jika banyak orang menganggapmu gila sebab tingkahmu itu, Le. Batin Sidul. Ia menggeleng, merasa tak perlu dihiraukan pengakuan Suhedi. Kamu tidak percaya? Tanya Suhedi. Matanya menatap sayu pada Sidul yang kini juga menatapnya. Diam. Sidul masih tak ingin menggubris pengakuan Suhedi. Aku begini bukan tanpa sebab. Banyak hal yang tak bisa kubagikan pada orang lain, ungkap Suhedi untuk kesekian kalinya. Ya cerita sama aku saja, Le. Lagian tinggal sampean begitu. Wajar kalau taunya sampean itu edan. Malah edan. Nanti malam kesini. Tak menjawab Sidul lantas bergegas pulang. Malam harinya Sidul pun datang ke rumah Suhedi.
Ya, tepatnya setelah lelaki tua itu memintanya datang ketika rambutnya selesai dipangkas rapi. Assalamualaikum. Akhirnya kamu datang, Dul. Suwadi tampak senang. Ya, di rumah sepi, Le, bosan. Sidul duduk di sisi kanannya lalu memijat kedua pundak. Rentah Suwadi berharap ia senang dan merasa diperhatikan. Sudah lama aku tidak merasakan pijatan dari seseorang, Dul. Padahal dulu Sim sangat rutin melakukan hal ini untukku, ujar Suwadi. Sidul hanya mengamati sambil seksama mendengar halah napas yang seolah ingin memberitahu sesuatu. Dul, kenapa, Le? Ia tak lantas menjawab melainkan diam beberapa saat. Pandangannya pias menatap seluruh sisi tembok ruangan, lalu tersenyum. Senyum yang seolah dipaksa untuk hadir di bibir itu. Aku menyesal dengan semua yang dilakukan. Ia menghela nafas dalam, menjeda beberapa kalimat yang semestinya terlontar bersama dengan kata penyesalan itu. Apa yang membuatmu menyesal, Le? Akhirnya Sidul bertanya, sebab rasa penasaran yang memuja dalam benak lelaki itu masih mengatur napas. Mungkin pula mengatur kalimat agar tak sampai salah mengutarakan. Seandainya aku tak ceroboh dalam bertindak, mungkin keluargaku utuh hingga hari ini, tuturnya lirih. Apa ini ada hubungannya dengan desas-desus kabar yang kata banyak orang sampean muja? Sidul menebak, tapi berharap tebakan itu salah. Suwadi mengangguk, membenarkan tebakan Sidul. Lantas Sidul menatap lelaki tua yang masih menunduk menyesali nasib, lalu mengelus kedua bahunya, sedikit memberi kekuatan pada rasa sesal yang mungkin membuat pedih hatinya. Le, lagi pula semua sudah mati, sudah berlalu, kata Sidul mencoba menenangkannya. Apa yang membuat sampean sampai menyesal itu, muja? Itu juga. Tapi ada hal yang lebih kusesali dari hal itu. Apa, Le? Sidul mendadak penasaran. Kematian anak-anakku. Sidul mengangguk, memaklumi. Sementara tatapan Suwadi kini beralih ke langit-langit, seolah menahan bulir di matanya agar tak sampai tumpah. Aku serba salah, ucapnya. Sidul mengangguk, membiarkan lelaki itu leluasa mengatur apa yang akan disampaikan padanya tentang perasaannya. Kejadian yang kualami ini jelas akibat keserakahanku. Lalu tumbalnya adalah anak-anakku, istriku, dan terakhir sudah pasti. Suwadi menatap Sidul menyisakan satu kata yang tak bisa ditebak. Aku. Suwadi tergugu. Isaknya begitu menyesakan. Tobatlah, Le, mumpung masih ada waktu. Sidul memberi saran. Manusia seperti aku apa masih dapat pengampunan? Tanyanya pesimis. Tentu, Le. Sidul memang bukan ahli agama, tapi saat kecil pernah ngaji. Ada guru ngaji yang mengatakan dalam satu ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi tak ada salahnya seorang hamba meminta pengampunan pada Gusti Allah selama dirinya benar-benar dalam penyesalan, ingin kembali pada jalan yang diridhoi, menemani lelaki tua yang tak memiliki apa-apa. Apa masih disebut enak? Tentu tidak. Tak ada yang Sidul peroleh dari menemani Suwadi selain pengalaman hidup yang ia miliki. Bagi Sidul itu bukan masalah, sebab pengalaman adalah hal paling berharga yang dimiliki seseorang. Daripada segudang harta tanpa manfaat, Suwadi menatap lama seolah tak yakin Gusti Allah akan mengampuninya, lalu melempar pandangan jauh ke entah kemana. Malam itu anakku Rahimin meminta pinjaman uang sebesar 10 juta, katanya dengan tatapan pias ke suatu sudut. Aku jelas mampu memberikannya sebab uangku banyak, lanjutnya. Sidul masih diam, membiarkan ia merunut kejadian demi kejadian yang coba ia ceritakan. Hanya saja kalimatnya terjeda. Suwadi seakan ragu mengungkap apa yang mengganjal dalam hatinya. Kamu bisa memaklumi kan, Dul? Tanyanya sebelum melanjutkan ucapannya yang terputus. Insya Allah, Le. Sidul mengangguk. Dengan harapan orang tua itu percaya, Suwadi kembali menatap langit-langit ruangan itu. Lalu mulutnya bergetar.
ragu untuk bercerita. Aku memberinya malam setelah dia telepon meminta pinjaman. Setelah mendapat persetujuan dengan jin pesugihan yang menjeratku, ucap Suwedi. Kini Sidul bisa melihat cairan di matanya mulai menyembul, menggantung di antara kelopaknya kemudian tumpah. Suwedi terseduh. Sidul hanya bisa mengusap kedua bahu rapuh itu untuk memberi kekuatan yang semoga bisa menguatkan batinnya. Sidul tahu tak semudah menjalani hidup seperti yang dialaminya. Jadi maksud sampean Rohimin meninggal bukan karena gantung diri? Sidul coba menebak. Lelaki itu diam lama menatap Sidul dengan ragu-ragu, lalu mengangguk glek. Sidul menelan salivah antara takut dan tak yakin. Tapi tak mungkin orang tua itu bercerita ngawur, pikirnya. Benar Dul, Rohimin anakku tidak mati karena gantung diri, akan tetapi mati karena jerat pesugihan bapaknya. Jerat pesugihanku, pesugihan kafan perawan. Tegas lelaki itu. Sidul melotot dibuatnya. Astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak le. Semoga Allah mau mengampuni sampean, ucap Sidul sambil terus mengelus kedua pundak rentanya. Aku takut besok jin pesugihanku menyusulku di sini. Lirihnya seraya terisak. Sidul menggeleng dengan sekudang pertanyaan dalam benaknya. Le, tawakal saja, sampean masih punya kesempatan, takkan jani wis. Sampean itu benar-benar ikhlas melepas yang menjerat sampean selama ini. Kamu pikir gampang? Tanyanya. Namun pertanyaan itu lebih mirip seperti tantangan. Sidul menggeleng cepat. Bukan begitu le, aku tahu sulit mungkin lepas dari hal semacam itu. Akan tetapi sampean belum mencoba. Sidul bisa melihat sedikit harapan di sana, di dalam mata yang ia yakini terhubung dengan hatinya. Ajari aku. Mantap ia mengatakan itu. Aku bukan tidak bisa le, ilmu agama aku masih cetek. Lebih baik sampean berusaha berangkat sholat ke musola daripada jangur pas asento. Tapi aku malu Dul. Malu sama siapa le? Kalau bersekutu dengan setan itu dosa apa tidak ya? Dosa besar Dul. Masih malu sama manusia. Ia diam, menimbang kebenaran yang sebenarnya mungkin sudah hadir dalam hatinya. Namun sebab dosa yang telah ia lakukan selama puluhan tahun itu, mungkin di sisi lain hatinya tak ingin mengakui bahwa dirinya berdosa. Entah. Ya sudah le, aku balik dulu, besok kesini lagi yo. Sidul berpamitan. Sebab malam makin larut. Orang tua itu juga pasti butuh istirahat untuk memulai kehidupannya besok. Kehidupan yang semoga dapat menyelamatkan hidupnya di akhir nanti. Terima kasih Dul, kamu sudah mau menemani lelaki tua sepertiku. Tapi sepertinya aku tak punya kesempatan lagi. Ngomong apa tole, sudah percaya saja besok mulai ke musola ya. Suwedi tak mengangguk, tak juga menjawab. Namun Sidul juga tak memaksanya untuk setuju. Setidaknya Sidul sudah berusaha untuk membawanya pada kebaikan, tentu untuk hidupnya. Terkadang Allah memberi hidayah melalui bantuan orang lain. Namun siapalah Sidul, hanya manusia cetek ilmu yang sedang berusaha menuntun orang tersesat. Tidak yakin bisa membuat Suwedi mau mengikuti ajakannya. Jadi itu tujuanmu menemani orang gila? Maksudku Suwedi, tanya Heru. Ya kasihan. Malam sudah makin larut, tapi mereka tak juga keliling kampung untuk memeriksa keamanan, sebab sibuk membicarakan Suwedi. Orang kalau udah seperti itu aku yakin hidupnya gak lama lagi. Heru berargumen. Hush, kamu doain Suwedi cepat mati, sangkal Karno. Heru hanya menggeleng melihat tingkah mereka berdua. Kamu gak percaya no? Lihat saja beberapa hari ke depan. Ayo muter. Sidul bangkit, menenteng senter menyalakannya dan segera melangkah untuk memeriksa keamanan. Dengan bersungut-sungut, akhirnya Karno mau juga beranjak, meninggalkan pos kampling dan berkeliling untuk memeriksa keamanan kampung. Mereka lantas meneliti keamanan di sekitar rumah warga.
Tak ada apapun, malam memang selalu sunyi seperti ini. Hanya sesuatu terlihat berbeda di halaman rumah Suwedi. Kamu lihat apa? Tanya Sidul yang melihat Heru mematung menatap halaman rumah Suwedi. Kamu lihat orang itu, Dul? Sidul dan Karno segera mengarahkan pandangan masing-masing ke arah rumah yang ditunjuk. Keduanya tampak bingung, seolah tak menemukan siapapun di sana. Lihat tidak, Dul? No. Karno dan Sidul saling pandang, kemudian menatap dan menggeleng. Tidak. Mereka menjawab serentak dengan raut yang tak bisa kuutarakan, entah ketakutan atau bingung. Dek. Heru menengok ke halaman rumah itu untuk memastikan sekali lagi siapa orang di depan sana yang begitu tepat berdiri di pintu rumah Suwedi. Namun saat pandangannya selesai menyapu seluruh area tersebut, tak ada siapa-siapa. Gelap. Suasana di halaman rumah itu berubah gelap, berbanding terbalik dengan saat ia melihat tadi. Jelas sekali Heru melihat sosok berjubah hitam berdiri tepat di depan pintu itu. Akan tetapi siapa? Kemana perginya orang itu? Heru masih celingukan. Ayo, kita balik ke pos kamling, ajak Sidul. Yo, besok lagi tuntaskan rasa penasaranmu, Karno menimpali. Kalian duluan saja. Ini sudah sangat malam, Karno membujuk. Akhirnya Heru pun mengalah dan memutuskan kembali ke pos kamling bersama mereka. Sesampainya di pos kamling, Yudarti tetangga Suwedi sudah berdiri di area pos kamling. Entah untuk keperluan apa, wanita itu menyempatkan diri datang ke pos keamanan ini, padahal mereka baru saja dari kompleksnya. Kang, kalian itu kemana saja? Yudarti tampak kesal melihat mereka baru rampung muter keamanan. Ya muterlah yuk, memangnya ada apa? Tanya Sidul seraya meletakkan pantatnya di atas tikar pos kamling. Dengan wajah panik, Yudarti mengatur napas. Apa, belum pada tahu? Yudarti memastikan. Heru yang ingin segera tahu apa keperluannya lebih memilih diam sambil menuang teh ke dalam gelas dan langsung meminumnya. Tahu apa? Karno bertanya sambil meraup kacang rebus di atas piring. Duh, kepiye sih iku lho Pak Suwadi? Katanya tak diteruskan. Kenapa yuk? Tak sabar Sidul bertanya ingin tahu. Pak Suwadi mati, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terentak mereka yang mendengar penuturan Yudarti kaget. Kini di saat bersamaan, Yudarti mengumumkan berita kematian Suwedi. Lalu apa mungkin seorang yang berdiri di halaman rumah Suwedi itu yang dilihat Heru itu malaikat pencabut nyawa? Rasanya tak mungkin. Atau jin pesugihan penjerat Suwedi, pikir Sidul. Mereka bertiga saling lempar pandangan, lalu tanpa aba-aba mereka segera meluncur ke tempat Suwedi. Yuk, ndang ke sana, ajak Yudarti. Beberapa orang berkumpul di halaman rumah itu. Bapak-bapak seperti biasa berjaga di luar dan ibu-ibu di dalam membaca puji-pujian serta mengurus jenazah. Sini. Melihat mereka berempat datang, salah seorang tetangga yang bernama Pak Dikri melambai, menyuruh mereka ikut berkumpul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu datang. Ono apa to, Lik? Lidik, tanya Sidul. Kok ono apa to, Dul? Ya iku Suwedi wis wayahe, ucap Lek Dikri sedikit dipelankan. Kedua rekannya tampak menikmati obrolan mereka. Sidul yang sedikit penasaran dengan keadaan Suwedi bergegas masuk, menyalami beberapa bapak-bapak yang ikut nimbrung membantu ibu-ibu, lalu menuju tempat dibaringkannya tubuh kurus tanpa nyawa itu di depan sana. Rupanya tetangga sudah melucuti seluruh pakaian Lek Suwedi. Kini tubuh terbujur kaku itu rapat tertutup kain jarik. Kene Dul, tilian kamu kan yang paling dekat akhir-akhir ini sama Lek Suwedi. Menawa pengen lihat untuk yang terakhir kali. Yukminah yang duduk dekat jenazah Suwedi langsung menyuruh Sidul untuk membuka kain penutup itu. Ia penasaran. Lebih tepatnya Sidul ingin melihat wajah orang yang sudah ia temani hampir setiap hari akhir-akhir ini.
Sayangnya, entah sudah berbenah diri untuk menuju alam baka atau belum Lek Swedi. Sidul tidak tahu kesibukan sebagai tukang tak bisa sering-sering menyambangi orang tua itu. Lagi pula saat Sidul pikir siapa dia, Sidul punya keluarga yang jelas harus dinafkahi ketimbang menemani orang tua itu. Ia atur nafas jenak sebelum menyibak kain penutup wajah itu, kemudian melirik sekilas ke arah Yumina yang kemudian mengangguk. Lalu, astagfirullahaladzim. Sidul terlonjak spontan mundur. Sementara Yumina dan tetangga yang sudah lebih dulu tahu keadaan Swedi langsung menyanggah tubuh Sidul yang sempat terhuyung lemas. Tanpa kata apapun, para tetangga yang Sidul tetap satu persatu hanya mengangguk, seolah mengatakan, Ya begitulah keadaan Swedi. Tubuhnya bergetar hebat. Entah rasa apa ini. Tiba-tiba sesuatu seolah mendorong dada, terasa mengimpit, sesak, dan membuat mataku seketika panas. Sabar Dul, sabar. Mereka para ibu-ibu mengelus-ngelus bau Sidul seperti menyalurkan naluri kekuatan untuk melihat jenazah Swedi. Iki benar-benar, tanya Sidul terbata-bata, sebab air mata tumpah melihat kejadian ganjil di depan mata. Yumina dan beberapa tetangga mengangguk, membenarkan bahwa yang saat ini kaku tanpa nyawa adalah Swedi, si pemuja pesugihan kain kafan perawan. Kenapa bisa seperti itu, Yuk? Yumina menggeleng, sementara tatapan tetangga yang lain sama-sama tidak tahu tentang ganjilnya keadaan mayat Swedi. Sidul menatap kembali wajah Swedi yang mulutnya menganga seperti tengah menahan sakit yang teramat sangat. Dengan bola mata melotot hampir lepas dari tempatnya. Dan yang paling mengerikan lagi, sekujur tubuhnya menghitam. Entah apa penyebabnya, masih tak jelas. Atau mungkin yang dilihat Heru itu adalah jin pesugihan. Gak nyangka ya Swedi airnya begitu. Rumah mewah dan seisinya ternyata gak bisa buat jaminan mati enak. Seseorang berceletuk saat menghadiri pemakaman Swedi. Beberapa di antaranya berbisik dengan suara lirih, seperti Sidul dan Heru hanya diam, kemudian menggeleng membenarkan perkataan mereka. Betapa nasib kematian Swedi tak semujur saat hidupnya. Kemudian bergumul dengan para tetangga yang sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing untuk memakamkan Swedi. Sudah siap ya, tinggal nunggu mayitnya datang, seru Lek Dikri memberi aba-aba pada kami yang membantu. Detik kemudian rombongan pengantar jenazah muncul. Tak menunggu lama, proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya hingga selesai. Angin berhembus sedang, menyibak dedaunan kering yang terserak di tanah pemakaman. Hawa yang dingin, sebab mendung bergelayut di cakrawala, seolah ikut menyemarak suasana hari. Plok. Dul, Apa seseorang setelah menimbuk Sidul dengan kembang kamboja yang tepat mengenai punggung tangan Sidul. Sidul yang tengah kusuk mendoakan Swedi menyudahi doanya dan menoleh ke arah suara yang memanggil. Desau angin menyisir rambut Sidul. Padanya mengitari seluruh area pemakaman. Dilihatnya punggung beberapa pelayat yang sudah lebih dulu meninggalkan pemakaman sepi. Hanya dirinya berdiri di sisi kuburan Swedi. Ia lantas melirik kembang kamboja yang tadi mengenai punggung tangannya, lalu berjongkok untuk memungut kamboja itu. Sesekali lagi pandangannya memutar, tapi sama. Tak ada siapa-siapa selain dirinya dan kuburan Swedi di sisinya. Pada saat Sidul berpikir sesuatu tentang siapa si pelempar kamboja itu, tiba-tiba, Dul, segera lelaki itu menoleh ke sumber suara. Di sana, tepat di sisi berlawanan antara dirinya dan kuburan, Swedi berdiri dengan beberapa makhluk hitam menyeringai menyertainya. Astagfirullahaladzim. Sidul mundur dengan mata melotot. Tubuhnya sedikit terhuyung karena kaget melihat sosok di hadapan. Dul, ucap arwah Swedi. Raut wajah pasrah tergaris di keriput kulit arwah itu. Sementara beberapa makhluk yang mengawalnya menatap bengis pada Sidul dengan tangan mereka memegangi tubuh Swedi. Sidul masih melotot. Napasnya tersengal-sengal semakin cepat. Ia tak dapat lari, pun tak dapat berkata-kata.
Hanya entah tak dapat ia bedakan hal itu nyata atau halusinasi semata. Sebuah kejadian tergambar jelas di hadapan, bagai film pendek diputar demi terungkapnya kematian si pemilik pesugihan itu. Suasana gelap, Sidul melihat dirinya dan kedua temannya berdiri di jalan depan rumah Suhedi. Lantas gambar kejadian berubah dengan sendirinya. Sidul yang tadi bersama dengan Heru dan Karno kini berada di sebuah ruangan yang cukup akrab dengan dirinya akhir-akhir ini. Ini giliranmu, Suhedi. Bayangan hitam tampak berbicara pada Suhedi. Sidul yang masih bingung dengan tempatnya berdiri. Ia tak sadar bahwa kini ruhnya masuk ke sebuah dimensi waktu. Berkali-kali ia mengucek matanya untuk meyakinkan diri bahwa ia sedang tidak bermimpi. Tidak, aku masih ingin melanjutkan hidup dan memperbaiki diri. Pergi kau, pinta Suhedi pada bayangan hitam di hadapannya. Sidul yang mendengar perintah Suhedi lantas tertarik untuk menyaksikan kejadian itu. Perlahan dirinya mendekat ke arah Suhedi, berusaha menjangkau lelaki tua itu, ingin memberi dukungan bahwa Suhedi pasti mampu menghindar dari makhluk yang selama ini menjeratnya. Sidul mencoba menyapa Suhedi, tetapi tak ada respon. Suhedi tetap menatap bayangan hitam itu dengan tubuh gemetar hebat. Sidul tercengang saat dirinya tahu bahwa tubuh Suhedi tak mampu ia sentuh. Terus Sidul berusaha menjangkau Suhedi lagi dan lagi, tapi usahanya tak membuahkan hasil. Apa yang terjadi? Sidul bertanya sendiri seraya menatap telapak tangannya yang tak mampu meraih tubuh Suhedi. Seperti tahu Sidul hadir dalam kejadian itu, bayangan hitam itu menatap bengis ke arah Sidul dengan kedua mata merah miliknya yang lebih mirip seperti tomat matang yang hampir busuk. Jangan, biarkan dia menjalani hidup dan kembali kepada jalan Tuhannya. Sidul mencegah bayangan hitam itu mendekat, namun tanpa aba-aba. Makhluk itu justru menyingkirkan tubuh Sidul dengan sekali kibasan jubah hitam yang dikenakannya. Sidul terpelanting ke arah lemari penuh barang koleksi Suhedi. Beruntung, lemari itu tidak roboh dan menindih tubuh Sidul. Ia segera bangkit saat tahu makhluk itu begitu dekat dengan Suhedi dan seperti ingin menyakiti Suhedi. Jangan! Pekik Sidul, ia secepat mungkin ingin mengalami makhluk itu. Kerak! Terlambat. Makhluk itu sudah lebih dulu meraih leher Suhedi yang kini tak bernyawa dengan mata melotot lebar dan mulut yang menganga. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sidul menutup wajahnya sebab tangis yang berderai-derai. Astagfirullahaladzim. Detik kemudian, Dul, seorang menepuk bau Sidul. Kamu ngapain di sini? Tanyanya kemudian. Sidul yang tengah menyangka dirinya melihat kejadian bagaimana Suhedi mati, lantas dengan cepat membuka wajahnya yang masih sangat ketakutan. Ditatapnya wajah Karno betul-betul, sementara Karno dia menunggu reaksi Sidul yang terlihat tampak masih bingung. Sidul kebingungan. Ia mengucek kembali kedua matanya saat tahu dirinya sudah kembali ada di depan kuburan Suhedi. Kenapa? Tanya Karno seraya mengguncang lirik tubuh Sidul. Tadi aku gak di sini, ujar Sidul. Linglung, Karno celingmukan. Disentuhnya dari Sidul, mengecek keadaan rekanya dengan harapan tahu keadaan Sidul. Namun Sidul langsung menepis tangan Karno. Apa-apaan kamu ini? Aku sehat, waras, tegas Sidul, risih. Takutnya kamu kesambet. Ini di kuburan, Dul. Lihat apa kamu tadi sampai nangis-nangis? Tanya Karno menyelidik. Sidul mendelik. Sebuah kejadian berputar lagi dalam memori ingatannya tentang kematian Suhedi, membuat dirinya diam cukup lama membiarkan Karno. Dul, ngelamon yuk. Sudah, jangan bahas di sini. Lebih baik kita pulang saja sekarang. Sidul menarik paksa tangan Karno untuk pulang. Saat perjalanan menuju rumah masing-masing, keduanya masih saling diam, membiarkan pikiran berkelibat membentuk tanya tak menjawab dalam benak keduanya. Sidul lantas ingat saat Karno berniat ingin melakukan pesugihan demi bergelimang nikmat.
Lalu tanpa sungkan akhirnya ia memulai obrolan. No, untung kamu gak jadi muja. Kenapa emang? Ngeri no. Lebih baik itu begini, sederhana, asal keluarga utuh. Masalah rezeki kalau kita nyari, Gusti Allah pasti memberi. Kalau lihat akhirnya seperti itu, jelas aku milih hidup sederhana, ya walau kadang kekurangan. Sidul mengangguk. Sedang dalam otaknya, kejadian kematian Suedi yang diperlihatkan padanya terus saja terngiang di kepala. Namun ia enggan menceritakannya pada Karno, takut jadi fitnah, begitu pikirnya. Udah, kita semua cari rezeki yang halal saja, udah gak usah aneh-aneh. Itulah kisah cerita pesugihan kain kafan perawan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.